Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kenaitak ID. Jadi berhubung sudah masuk ke bulan yang baru, sekarang di bulan Juni, berarti udah saatnya masuk ke segmen pamer keyboard episode yang selanjutnya. Jadi buat kalian yang pengen kilaf atau kalian sedang mencari inspirasi soal custom mechanical keyboard yang pengen kalian lakuin, mungkin di 5 keyboard yang akan masuk ke segmen ini harusnya bakal cukup bisa menginspirasi kalian dan mendorong kalian untuk bisa kilaf lagi gitu. Nah selain itu kalau misalkan keyboard kalian pengen masuk ke segmen pamer keyboard ini untuk di feature dan kalian pengen share soal modifikasi dari keyboard kalian bisa banget untuk ikutan segmen pamer keyboard. Mau keyboard apapun, mau modifikasi sekecil apapun, semuanya sangat boleh banget. Caranya gampang, kalian tinggal ikutin cara prosedur masuk ke segmen keyboard di CTID ini. Kalian bisa lihat nanti prosedurnya ada di gua taruh di deskripsi. Kalian bisa klik aja linknya, nanti di sana ada instruksinya udah gue masukin dengan sangat jelas. Jadi kalian kalau bisa masukin semuanya ke drive yang rapih, yang sesuai dengan prosedur, mulai dari resolusi segala macem, supaya gue gampang featurenya ke episode yang akan mendatang. Dan untuk cara ikutannya kalian bisa cek aja di deskripsi. Dan sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan ngupload lagi soal segmen pamer keyboard ini, dan gue masih akan ngebahas juga topik-topik lain soal seputar hardware dan juga peripheral di YouTube-nya Kenaitak ID. Nah selain itu kan juga bisa follow Instagram kami juga di @kenaitak ID, karena di sana setiap harinya gue ada update soal berita-berita soal teknologi, mulai dari PC, hardware, peripheral, gaming gear, mechanical keyboard, mouse, headset dan semacamnya di Instagram gue. Dan gue juga kadang suka ngajak ngobrol di sana, bikin Q&A dan segala macam. Jadi kalian bisa follow dan juga subscribe, jangan lupa. Melihat sebuah mechanical keyboard custom yang udah jadi, itu rasanya memang bikin iri. Tapi menurut gue cerita di balik VX5 punya Bayu ini lebih menarik. Bermula dari beli VX5 sebagai keyboard compact 60% yang paling murah, Bayu melakukan customisasi secara perlahan. Karena kita semua nggak pernah mau yang namanya dimarahin sama orang tua karena kilaf terlalu banyak. Dan Bayu menggunakan OTEMU orange, black, dan juga silver pada keyboard ini. Semuanya udah di loop dengan Crytek 205, dilengkapi dengan Gateron Black Stabilizer. Bayu mengganti case-nya dengan proses akrilik buatan pixel lab dan menambahkan EVA foam untuk meredam suara typingnya. Semuanya ditutup dengan Keycool Retro PBT yang memiliki kombinasi warna putih, hitam, dan merah. Kabelnya juga udah coiled dan di-custom dari Kang Setro. Keyboard ini perlu waktu setahun untuk dirakit dan total uang yang dikeluarkan itu mencapai kurang lebih sekitar 1,9 juta. Bayu mengumpulkan banyak uang jajannya demi bisa menyelesaikan keyboard custom yang ini. Dan menurut gue terlihat cantik dengan tambahan artisan koi di ujung kiri. Buat kalian yang mau lihat hasil akhirnya, berikut typing test dari keyboardnya Bayu. Berikutnya kita punya keyboard TKL Rexus MX 5.1 dari Arif. Keyboard yang satu ini adalah keyboard pertamanya Arif karena harganya yang terjangkau dan udah memiliki fitur hot swap. Arif bahkan udah melakukan beberapa modding seperti coba repaint case dengan warna biru navy yang menurut gue secara sekilas ini kelihatannya udah sangat cantik banget dan kelihatannya juga rapi. Arif melengkapi keyboard ini dengan switch red dan juga brown switch yang sudah di loop dengan super loop. Stepnya di sini juga masih stok tapi sudah di clip dan juga udah di loop. Untuk mengurangi suara, Arif menggunakan anti skid mat yang biasa digunakan di dashboard mobil. Lalu untuk melengkapi semuanya, Arif menggunakan Taiho WOB ABS double shot. Arif masih berencana untuk mencoba switch baru seperti Gateron Yellow. Arif bahkan sempat mencopot beberapa soket hot swap di keyboard ini demi melakukan riset cara hot swap itu bekerja. Buat kalian yang penasaran sama hasilnya, berikut adalah tapping test dari keyboardnya Arif. Kalau kalian udah mulai bosan dengan layout 60%, maka kalian mungkin bisa terinspirasi dengan Darksem 71 milik Yusuf. Keyboard ini bukan keyboard pertamanya Yusuf karena sudah kurang puas dengan Vortex Series VX7. Yusuf pun menemukan preferensi pada switch clicky yang lebih nyaman digunakan sehari-hari menurut dia. Keyboard ini dilengkapi dengan Keylbox Glaze Green dengan campuran Gateron KS9 Green dan OTEMU Brown.
Namun di sini Yusuf masih belum melakukan modding seperti ganti step, loop maupun menambahkan number ekstra. Yusuf udah mengganti keycap bawaan Daksa dengan PBT Pokemon Keycaps yang memberikan warna kuning yang sangat mencolok. Yusuf masih tertarik untuk mencoba switch clicky lainnya dan sedang berencana untuk coba Otemu Ice V2 Till, namun sedang mencari di mana dia bisa belinya. Yusuf juga merasa pengetahuannya juga masih awam sehingga proses modding seperti looping atau ganti stabilizer masih belum dilakukan. Tetapi Yusuf senang menggunakan keyboard yang jauh lebih compact sehingga menghemat tempat, dan berikut adalah typing testnya. Gak semua keyboard itu bisa di custom atau di modding tanpa masalah. Keyboard Christie 40 dari Rivaldi ini menjalani banyak trial dan error sampai akhirnya bisa masuk ke episode ini. Ini adalah hand wired custom mechanical keyboard pertama yang artinya Rivaldi tidak menggunakan PCB untuk merakit keyboard yang satu ini. Nama Christie 40 ini terinspirasi dari nama temennya dan merupakan project yang penuh tantangan katanya. Mulai dari step yang tidak muat, salah setting firmware, namun project ini akhirnya bisa berjalan dan bisa digunakan. Switchnya menggunakan konten black switch dengan stabilizer Digital Alliance Mecha Warrior. Switchnya belum di loop dan dilengkapi dengan OEM blank keycaps dengan kombinasi keycap dari Keycraft. Si Rivaldi ini keracunan akan lewat 40% yang sangat unik dari YMKG. Mencoba mengetik awalnya bisa dibilang cukup sulit. Namun perlahan setelah 1 bulan si Rivaldi katanya udah bisa menggunakannya dengan lebih nyaman. Buat kalian yang tertarik dengan project dengan budget yang terbatas, project 40% ini bisa menjadi titik awal buat kalian yang tertarik untuk mencoba merakit custom mechanical keyboard pertama kalian. Dan berikut adalah typing testnya. Nah, selanjutnya Amos memberikan layout keyboard yang jarang ada di segmen pamer keyboard ini. Dengan Daksa M84 Pro, keyboard kedua yang dimiliki oleh Amos ini dimod sampai cukup puas dengan hasil suara ketika digunakan. Amos menggunakan Gateron Yellow K9 dengan loop Krytox 205 G0. Untuk springnya dia menggunakan Krytox GPL 105 dan siap switchnya dilengkapi dengan Deski switch film. Case dan plate-nya masih stok, namun Amos sudah menambahkan dampening foam setebal 5 mm dan juga EVA foam setebal 2 mm. Amos bahkan masih menambahkan foam pada plate setebal 4 mm lagi. Semuanya ini ditutup dengan keycap Olivia clone karena budgetnya nggak kesampaian untuk beli si GMK Olivia. Amos sangat senang dengan suara tok yang dihasilkan dari Daksa yang satu ini. Gimana nggak, jumlah foam yang dipasang cukup banyak menurut gua. Amos juga merasa nyaman dengan cherry profile yang dimiliki oleh keycap yang saat ini. Hanya aja plate-nya nggak datar, jadi menyebabkan rattle pada spacebar dan masih menjadi masalah pada keyboard ini. Buat kalian yang udah kepo, berikut adalah hasil typing testnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu 5 keyboard yang masuk ke segmen pamer keyboard kali ini. Dan kayaknya memang makin kesini keyboard-keyboard yang disubmit ke gua itu makin bervariasi. Bahkan mulai hand wired itu juga mulai masuk kayak yang tadi udah gua kasih tunjuk ke kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen ikut seperti biasa, kalian bisa ikutin cara ikutannya kayak gimana, semuanya ada di deskripsi. Kalian bisa ikutin linknya dan prosedurnya kalian bisa ikutin baik-baik supaya kalian bisa di feature di segmen pamer keyboard ini untuk kalian bisa nge-share kira-kira modifikasi keyboard kalian itu seperti apa. Dan semua keyboard mau semahal atau semurah apapun, modifikasinya sedikit apapun, semuanya sangat bisa masuk ke segmen pamer keyboard ini. Dan ya, gue rasa kelima keyboard yang ada di episode kali ini bisa menginspirasi kalian. Dan kalau kalian pengen custom mechanical keyboard, setidaknya ini bisa memberikan inspirasi lah buat kalian. Kalau misalnya kalian bingung kira-kira keyboard gue mau diapain, nah semoga segmen pamer keyboard ini bisa bermanfaat buat kalian biar bisa makin kilaf lagi gitu. Jadi
Nah, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal segmen pamer keyboard kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.